Sehingga ini kemudian ada pemecahan masalah-masalah. Pertama soal kecelakaan. Ya. Data yang ada menunjukkan bahwa kecelakaan turun drastis terkait dengan penggunaan Transjatim. Yang kedua adalah menekan tingkat kemacetan, ya kan, mengurangi kemacetan. Dan selanjutnya adalah kemudian ya tentu ini memberikan kenyamanan untuk pegawai pabrik, anak sekolah, bahkan di daerah-daerah yang banyak pondok pesantrennya, santri-santri naik dengan harga 2.500. Kemudian birokrasi yang ini kan sebenarnya antar pemerintah juga ini. Pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi butuh space untuk halte harus izin ke kabupaten. Ya, karena Balai Jalan Nasional itu punya pertimbangan. Jangan sampai halte yang ada untuk Transjatim ini malah kemudian menimbulkan sumbatan. Kan di situ ada aktivitas bongkar muat penumpang. Ada pemberhentian bis. Nah, bagaimana caranya itu kemudian tidak mengganggu atau tidak memberikan sumbatan pada lalu lintas yang sudah ada. Terbayang enggak kalau itu kemudian satu bis berhenti terus orang macet, bongkar penumpang, keluar masuk penumpang, otomatis kan kemudian ada sendatan. Iya. Saya berharap supaya lebih fokus dan profesional, ini akan dibentuk badan usaha daerah yang terkait dengan Transjatim. Sehingga kemudian dia bisa memandiri soal operasional, tidak lagi kemudian mengambil dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Daripada BUMD yang sekarang kan banyak tidak nyetor keuntungan nih. Selamat datang di podcast Kios Koran, ruang baca dan ruang bicara dari Titik Kreasi Production. Kami berdiri di tengah netral dan juga independen. Di sini setiap fakta akan diuji, setiap suara pasti akan dihargai. Langsung aja bersama dengan saya Nilo Rara dan di pagi, siang, sore, malam ini asik. Karena seharian ini saya bersama dengan Bapak Martin Hamanongan SHMH dari Komisi D PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Halo, semangat pagi Bapak Martin. Semangat pagi, salam Transjatim. Asik, ya, salam Transjatim. Iya, cocok ya. Semangat pagi, salam Transjatim. Ini cocok Bapak salamnya. Ya, bersama dengan saya Mbak Rara ya Bapak ya. Siap. Kita di sini akan diskusi santai saja Bapak. Karena masyarakat di luar sana itu sukanya yang santai-santai gitu kan ya. Betul. Sekarang sudah banyak persoalannya kan masyarakat, jadi kita yang santai saja. Betul, nanti takutnya masyarakat, oh ternyata kok DPR judes ya, ternyata enggak dong. Ternyata di sini dewan-dewan ini sebenarnya lucu-lucu, cute gitu. Iya. Bapak mohon izin, tadi waktu kesini kehujanan ya Bapak ya? Agak sedikit gerimis karena memang jarak parkir ke gedung ini harus berjalan. Karena cuaca Surabaya ini agak sedikit ekstrim, udah musim hujan, betul. Setiap hari gerimis gitu kan. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya, jangan sampai sakit. Alhamdulillah. Bapak, sebelum kita membahas episode kali ini dengan tema menakar asas kemanfaatan dan tantangan Transjatim untuk seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur Bapak, kita kenalan dulu dong Bapak, supaya saya ini dan juga masyarakat yang ada di Jawa Timur ini mengenal sosok Bapak Martin itu sebenarnya latar belakangnya itu apa sih? Mungkin bisa cerita sedikit Bapak. Saya ini tersesat ya kan. Dulu. Jadi anggota DPRD ini tersesat. Kok bisa itu loh Pak? Tersesat yang kemudian mengasihkan ya. Asik. Saya dari Dapil 4. Dapil 4 itu mana aja Bapak? Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Aslinya dari situ berarti? Bukan, saya asli Surabaya, jadi Surabaya. diimport oleh Dapil, dikirim ke sana. Oke, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo. Baik, berarti dapilnya Bapak area sana. Tapi kok namanya ini Hamonangan ini? Iya. Surabaya nggak mungkin namanya kayak ngono ya. Iki Sony ya, iki cocok. Cocok. Kalau Bapak ini dari mana kok bisa? Tapi memang kan ada lagu ya. Apalah sebuah arti nama ya. Harus mengenal orangnya kan. Betul. Ya nama itu pemberian ya, karena waktu itu saya juga nggak bisa menolak, nggak bisa nerima ya kan. Orang tua seneng ada monangannya, dikasih nama monangan yang
yang itu memang orang tua dari Sumatera. Oke. Ya kan? Kalau kemenangan itu artinya kan kemenangan. Mudah-mudahan ini membawa Kemenangan. melekat di dalam diri saya, kemenangan, menang terus ya. Amin, amin, amin. Tapi buktinya menang loh jadi DPRD Jawa Timur. Iya. Gitu. Oh, berarti Nah, Bapak ini ya, bule ya. bule itu apa? Blasteran. Enggak. Saya asli orang tua Sumatera, cuman kelahiran Jawa, Surabaya ya. Nggih. Ya basic saya ini sebenarnya, makanya saya bilang tadi tersesat ya. Saya ini 20 tahun sebagai pengacara sebetulnya. Ya, Ini sebentar Bapak, pengacara ini pengangguran banyak acara atau beneran pengacara ini Pak? beneran pengacara karena profesi saya sesuai dengan bidang akademisi saya kan, sarjana hukum. Jadi kemudian ya bertemu dengan waktu itu Pak Sirmaji, ya kan, beliau meminta saya, ayolah kita ke partai aja, karena memang ya waktu mahasiswa saya sering pergerakan ya kan. Aktif ya Pak ya Aktif. berarti ya. Jadi di situ kan sering ada advokasi sebelum masih saya kuliah waktu itu. Terakhir saya kan bersama teman-teman itu dalam pendampingan Marsina, terus Candi Penataran dan lain sebagainya. Makanya kemudian Pak Sirmaji waktu itu beliau ketua DPD PD Perjuangan, ayo friend, partai gue, partai PD Perjuangan friend. Nah ternyata kasihkan. 2019 kemarin saya mencalonkan, ya alhamdulillah tembus. Alhamdulillah menang kan. Dan sekarang yang periode yang kedua. Oh periode yang kedua ini Bapak. Iya. Wah keren. Berarti habis ini lanjut periode 3 ya Pak? Iya, mudah-mudahan ya. Tapi mudah-mudahan yang paling penting adalah semangatnya ini. Betul. Karena memang tidak ringan ya. Apalagi di tengah-tengah, ya tahulah opini masyarakat. Iya. Dewan itu ya, seperti Pak, apa kan begitu ya? Iya. Iya, saya kira itu ya. Wah luar biasa. Ini sudah 2 periode berarti Pak Martin ini sudah tahu ya masyarakat di dapilnya Bapak khususnya. Sudah tahu pergerakannya. Ibu-ibu kadang begini, bapak-bapaknya begini. Anak mudanya gimana Pak di sana Pak? Anak mudanya itu kalau kita melihat ya kan memang ini satu hal ya. Anak muda itu kan maunya semua pembaruan ya. Oke. Tidak ingin stuck pada hal-hal yang bersifat yang terlalu datar ya kan. Kadang progresif dia. Maka menurut saya kedepannya memang anggota dewan juga harus diisi anak-anak muda, harus regenerasi. Karena biasanya pemikirannya itu progresif dan ya idealismenya masih tinggi. Iya, sepakat Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak, dari pengacara ke politik ini kan butuh namanya adaptasi. Iya. Kesulitan nggak Pak untuk adaptasi dan bagaimana caranya untuk? Sebenarnya kalau pengacara ke politik ya tidak terlalu melompat ya, karena dalam melakukan pekerjaan kita kan, jadi gini, politik itu kan kalau politik dalam arti sempit, oke, berarti masuk partai, ya kan? Politik dalam arti luas, tentu kita semua sejak manusia hidup itu berpolitik. Bayi itu kalau lapar, dia mau minta minum ASI, Nangis dulu. dia nangis supaya ibunya memperhatikan dia dan memberi ASI-nya. Nah, sama dengan politik. Bagaimana kita mempengaruhi orang, bahwa orang itu kemudian bisa mengikuti apa yang kita mauin. Iya, sederhananya kan begitu. Iya, betul. Nah, kalau dalam arti politik dalam sempit ya apalagi kita kemudian banyak kita lihatlah ya. Khususnya kalau kita belajar dari negara-negara maju seperti Amerika misalnya. Isinya politisi itu pengacara semua. Mulai Bill Clinton, iya kan? Terus yang ganteng itu presiden siapa itu? Siapa ya? Saya nggak ngikutin soalnya. Terus Barack Obama. Oh, yang manis itu Pak, bukan ganteng, itu manis itu. Manis ya? Manis. Tapi menurut saya ganteng itu. Ya, saya kira itu ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Baik, nanti kita akan membahas di episode selanjutnya kayaknya ya. Tantangannya sebenarnya apa sih dari pengacara sampai ke politik gitu kan. Tapi nanti, karena sekarang di episode kali ini kita akan mengupas gitu kan tantangan Transjatim untuk seluruh
wilayah yang ada di Jawa Timur serta manfaatnya, karena kan memang yang sudah kami ketahui program. Pak, minum dulu ya. Monggo, siap Monggo. Bapak. Supaya siap ngomongnya. Wow. Memang kita sudah menyiapkan Pak untuk Oh gitu. minum. Tapi kopi ini gak ono rek. Nah, itu sayangnya, apalagi di luar hujan Boleh ini, lah, Mas. iya. Angsli kopi. Sepakat itu, cocok itu Mas. Iya, Musim-musim hujan. Iya. Betul. Angsli ronde. Ronde ya Oh kan. iya, ini saya orderkan. Bakso. Order, Biasanya- tolong Mas diorderin sekarang. Iya. Jadi mau nggak mau ya Sorry. kita harus untuk adaptasi ke dunia online juga. Iya, digitalisasi ya sekarang ya. Apalagi program Bus Trans Jatim ini kan menunjukkan asas kemanfaatan yang tinggi sekali ya Oh, iya. Bapak ya dalam meningkatkan konektivitas dan juga menggerakkan ekonomi. Oke. Namun perluasan layanan ke seluruh wilayah Jawa Timur ini pastinya juga menghadapi tantangan yang signifikan gitu kan ya. Tapi sebelum kita melangkah jauh nih Bapak, sebenarnya menurut Bapak sendiri nih, selaku dari Komisi D, kenapa sih Pak kita itu harus serius menilai Trans Jawa Timur ini yang sekarang ini, dan apa yang dipertaruhkan bagi rakyat? Ya, jadi awal mula kenapa ada Trans Jatim itu kan sebenarnya Trans Jatim tidak yang pertama, bukan. Sudah ada Trans Jawa Tengah, Trans Jogja juga ada. Nah, belajar dari kemudian antara kabupaten antar daerah ini sangat membutuhkan sebuah angkutan publik ya kan, yang murah dan nyaman. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan ikut andil, hadir di tengah-tengah kepentingan transportasi publik ya kan. Yang awalnya dari koridor 1 dan seterusnya sampai sekarang sudah ada koridor 7. Koridor 7 meliputi Malang Raya. Oke. Kami pernah memang melakukan katakanlah kunjungan on spot bagaimana animo masyarakat terkait Trans Jatim, dan luar biasa. Hampir beberapa koridor itu okupansi penumpangnya 100%, bahkan melebihi. Dengan tarif yang untuk pelajar 2.500 Wah, ya murah kan. itu ya Pak ya. Nah, untuk umum 5.000. Nah, ini sekarang sudah diluncurkan sebenarnya bagaimana varian daripada Trans Jatim ini ada nanti kelasnya Trans Jatim Luxury. Wih, Ya kan? makin keren itu pasti. Dengan harga yang murah, mendapatkan pelayanan premium. Nyaman dan duduk semua, tidak boleh berdiri. Oke. Dan adem, ya Iya, kan? Ber-AC soalnya Ber-AC. semuanya. Nah, semua memang ber-AC, cuman lebih nyaman gitulah. Nah, rupanya memang masyarakat kita akan merindukan sebuah suasana angkutan yang nyaman, Betul. tidak berdesak-desakan. Nah, oleh sebab itu sangat kemungkinan sangat terbuka lagi nanti akan ada koridor 8 dan sebagainya, sehingga kemudian Jawa Timur terkoneksitas oleh Trans Jatim. Nah, Trans Jatim melayani di jalan-jalan utama, ya kan, yang banyaknya adalah di jalan nasional. Oke. Nah, nanti kalau itu kemudian ada kebutuhan terkait dengan dari jalan utama itu ke jalan pedesaan, ini nanti akan dilayani feeder-feeder kendaraan yang kecil. Nah, feeder itu diambilkan oleh angkot-angkot yang hari ini lesu, ya kan, Iya. kekurangan penumpang. Nah, oleh sebab itu kemudian untuk menarik para peminat feeder ini kita memberikan subsidi. Jadi untuk feeder ini dia kemudian mengajukan untuk menjadi feeder. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Perhubungannya menjamin kalau itu satu kali angkut itu penumpangnya katakanlah 8 orang atau maksimal kalau dia ukurannya elf itu 16 orang. Itu nanti pemerintah Jawa Timur akan menjamin minimal ada katakanlah 10 penumpang dibayar walaupun kosong. Oke. Jadi mereka mendapatkan anggaran operasional. Nah, nanti kemudian ke depannya kalau kemudian masyarakat semakin merasakan kebutuhan terkait transportasi publik, ya kan? Maka kemudian akan berkembang. Nah, sehingga ini kemudian ada pemecahan masalah-masalah. Pertama soal kecelakaan, ya. Data yang ada menunjukkan bahwa kecelakaan turun drastis terkait dengan penggunaan Trans Jatim. Oh, alhamdulillah. Ya kan, kalau kita mau dari
Surabaya ke Lamongan itu naik motor itu kan lebih berpotensi Kecelakaan. kecelakaannya lebih tinggi dibanding yang bersangkutan naik bus Transjatim. Sehingga bisa menekan pertama adalah angka kecelakaannya. Yang kedua adalah menekan tingkat kemacetan, ya kan, mengurangi kemacetan. Dan selanjutnya adalah kemudian ya tentu ini memberikan kenyamanan untuk pegawai pabrik, anak sekolah, bahkan di daerah-daerah yang banyak pondok pesantrennya, santri-santri naik dengan harga 2.500. Itu dibatasi 2 jam. Jadi gini, kita beli karcis Transjatim berlaku 2 jam, segala jurusan, segala koridor. Ya kalau masyarakat mau jalan-jalan 2 jam itu boleh lah. Tapi setelah 2 jam beli lagi. Oh gitu Ya. prosedurnya. Terusan. Jadi 2.500 itu. Tapi ya termasuk murah sih Pak itu Pak. Iya, murah sekali. 2.500. Daripada kita naik motor sendiri belum bensinnya. Murah, makanya sampai sekarang Transjatim masih mendapatkan subsidi. Iya kan? Ada subsidi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Transjatim. Nanti kedepannya mungkin nanti akan ada cross. Ya, misalkan katakanlah kalau luxury ini berkembang, dia di cross subsidi kepada angkutan regulernya Transjatim. Cross ini dalam artian subsidi silang gitu? Bukan, artinya keuntungan dari luxury kan bisa dipakai untuk operasional di bis yang reguler biasa. Jadi artinya dengan adanya ini Pak, berarti masih membuka peluang untuk kerjasama dengan pengusaha-pengusaha angkutan di daerah-daerah yang kecil. bisa. Maka kemudian ketika ada peluang itu angkutan ke jalan ke pedesaan itu bisa diangkut, silakan daftar untuk menjadi feeder, ya kan? Karena nanti jurusannya kan yang kalau itu angkutan kabupaten, ya yang keluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten. Tapi kalau itu kemudian antar kabupaten, provinsi bisa kasih izin angkutan, ya kan? Jadi itu memang luar biasa. Transjatim sebagai salah satu alternatif moda transportasi luar biasa hari ini. Sangat luar biasa. Dan sangat membantu. Betul, sepakat itu Pak. Iya. Pak, tadi kan Pak Martin sempat berbicara gitu kan ya. Sebenarnya Transjatim itu ada sampai 7 koridor ya, Iya. kalau nggak salah. Nah sebenarnya apa sih Pak tantangan? Ini kan belum dijangkau oleh semua wilayah yang ada Iya. di Jawa Timur. Mungkin ada beberapa wilayah seperti Malang, Surabaya, sampai ke Gresik kalau nggak salah itu ya. Lamongan, Mojokerto, Sampai Mojokerto ya berarti ya. Berarti kan masih Malang ada Raya, iya. ada beberapa yang belum sampai Iya. ke kotanya gitu kan. Sebenarnya itu apa sih Pak tantangan terbesar dalam memperluas layanan Transjatim ini sendiri? Iya. Yang pertama adalah terkait dengan suatu kebutuhan, ya kan. Kalau masih sepi gitu kan, okupansi penumpangnya masih sepi, mungkin belum bisa sekarang, ya kan. Yang kedua adalah terkait dengan anggaran, duit ya, kalau duit juga susah, ya kan. Maka kemudian dicarilah tempat yang berpotensi membludaknya penumpang. Nah, kedepannya tentu semangat Transjatim namanya juga Transjatim, harus terkonektivitas seluruh Jawa Timur. Iya. Nah, yang sering menjadi tantangan itu di lapangan sebenarnya. Kan sementara ini halte-halte yang perhentian itu ada yang kurang nyaman kan gitu. Betul, ada Hanya yang sekedar. Nah, itu masih rusak gitu ya Pak masih ya. rusak. Nah, kemudian kami kemarin melakukan rapat koordinasi karena memang ini ada di jalan nasional, ya kan. Oh. Tentu halte harus izin kepada jalan nasional, dalam hal ini Balai Jalan dan Balai Jalan Nasional ada di Waru, di Ahmad Yani. Nah, ini kemudian birokrasi yang ini kan sebenarnya antar pemerintah juga ini, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi butuh space untuk halte harus izin ke kabupaten. Iya, karena Balai Jalan Nasional itu punya pertimbangan. Jangan sampai halte yang ada untuk Transjatim ini malah kemudian menimbulkan sumbatan. Kan di situ ada aktivitas bongkar muat penumpang, ada pemberhentian bis. Nah, bagaimana caranya itu kemudian tidak mengganggu atau tidak memberikan sumbatan pada lalu lintas yang sudah ada. Terbayang enggak kalau itu kemudian satu bis berhenti terus orang Macet. bongkar Penumpang. keluar masuk penumpang, otomatis kan kemudian ada sendatan. Iya.
Nah makanya ini sedang dipikirkan bagaimana halte itu sekecil mungkin tidak mengganggu Aktivitas aliran pengendara lalu ya, lintas Pak, di ya? jalan nasional itu yang selama ini kita tahu persis lah. Kalau Surabaya Gresik masuk ke Duduk Sampean itu kan padet truk, ya kan? Itu kalau ditambahi satu halte udah sumbatan, ada sumbatannya, ada bottleneck. Berarti itu yang diusulkan dari Banyak Komisi D tantangannya, ya? tapi it's okay. Sekarang by the way perjalanan ini masih kita akan melakukan perbaikan nanti sampai pada titik bahwa ini idealnya seperti apa. Pak, ini kan dengar-dengar di tahun 2026 ini ada anggaran yang dipangkas gitu kan, nggak cuman terkait Transjatim, anggaran Transjatim atau yang lainnya, bahkan pendidikan, kesehatan itu kayaknya dipangkas gitu kan ya. Nah, ini apakah ada ancaman pemberhentian operasional dari bus Transjatimnya sendiri? Ya, saya pikir ini bukan persoalan ancam-mengancam ya kan. Itu tadi, duitnya nggak bisa jalan. Ya, jadi postur anggaran Provinsi Jawa Timur itu juga ditopang oleh pemerintah pusat dalam bentuk transfer daerah, transfer keuangan daerah (TKD). Nah, tahun ini untuk 2026 kita terpotong 2,8 triliun. 2020? Untuk 2026 ini kan 2,8 triliun. Oke. Ya kan, ditambah lagi ada potongan yang mungkin masyarakat banyak tidak tahu. Iya. Nah, ini di bagi sini bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu skemanya sekarang berubah. Kalau dulu kita yang 60%, daerah kabupaten kota 40% pungut pajaknya. Nah, sekarang kita yang malah 40%, daerah yang 60%. Oh, kebalik berarti ya. Sehingga kalau di total secara average angka sekitar 4 triliun. 4 lebih. Jadi kalau di total dengan TKD tadi ada kekurangan anggaran kita sekitar hampir 6 sampai 7 triliun. Ya, itu duit. Iya. Makanya ini bukan soal mengancam, nggak ada duitnya nggak jalan Transjatim karena di situ ada subsidi ya kan. Kecuali nanti ke depannya saya berharap supaya lebih fokus dan profesional ini akan dibentuk badan usaha daerah yang terkait dengan Transjatim. Sehingga kemudian dia bisa mandiri soal operasional, tidak lagi kemudian mengambil dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur daripada BUMD yang sekarang kan banyak tidak nyetor keuntungan nih. Mending yang bikin Transjatim saja. Jelas untuk masyarakat. Betul. Saya Banyak kira peminatnya juga. Iya. Berarti itu solusi yang ditawarkan DPRD, terutama Komisi D pada pemerintah Pak ya? Iya, saya pikir ini untuk lebih fokus karena kan di situ ada pekerjaan yang harus lebih terfokus untuk ngurusin Transjatim ini. Jangan kemudian dinas ngurusin itu aja, karena dinas perhubungan kan juga banyak ngurusi lain, termasuk terminal, pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi harus ada lembaga atau badan khusus yang ngurusin soal Transjatim, yang lebih tepat ya Badan Usaha Daerah (BUMD). Sehingga di situ berlaku B2B, business to business. Iya kan? Jadi kemudian dikelola uang itu bisa juga akan masuk pendapatan asli daerah. Ketika itu kemudian ini sudah berjalan normal kan, tentu dengan memperhatikan bahwa tujuan kita adalah meringankan beban masyarakat dengan angkutan yang nyaman. Jadi, tapi tetap masih terbuka peluang untuk mengambil untung kan begitu. Supaya untuk pengelolaan ini jangka panjang. Saya rasa itu. Baik, itu tadi ngomongin soal tantangannya ya Pak ya. Tapi sebelumnya tadi Bapak sempat cerita sebenarnya tantangannya itu ada di lapangan. Contoh kecilnya adalah halte. Iya Pak ya. Tapi selain halte itu apakah ada masalah operasional yang dirasakan atau keluhan-keluhan warga yang sudah pernah mencicipi? Mencicipi. Biasanya kalau soal warga atau soal masyarakat penikmat ini kan ini tergantung, ada beberapa koridor yang okupansi penumpangnya kan di atas 100%. Mau tidak mau ya pasti ada yang berdiri, berdesak-desaan. Ya kan. Saya kemarin ngomong kepada kepala dinas, Pak, tolong diperhatikan dan dilihat sejarah bis Damri, ya kan? Damri itu dulu menjadi idola kita. Pada masanya. Pada masanya. Ya toh, tapi tata kelolanya kemudian kurang baik. Hari ini Damri hanya melayani jarak jauh. Dan bisnya ya waktu itu menggunakan bisnya India ya kan, Tata itu. Besar tapi rodok terseok-seok.
Iya kan? Asapnya hitam. Iya, kebul-kebul. Nah, makanya kemarin juga sempat kita usulkan, udahlah, ini sekarang ini zamannya bus listrik. Saya rasa ada sebagian mungkin Transjatim sudah pakai bus listrik. listrik. Oke. Dari sisi efisiensi dia lebih murah, ya kan? Tinggal ngecas di rumahnya sampean bisa ngecas itu nanti. Kalau garasi ini gitu ya di rumah. Ya. Saya rasa banyak hal ya. Tentu setiap upaya pertama ya tantangannya luar biasa banyak. Termasuk juga ya ada tanda petik penolakan terhadap perusahaan-perusahaan angkutan, iya kan? Perusahaan angkutan juga perusahaan perorangan atau usaha perorangan. Kami pernah menerima demo dari beberapa asosiasi angkutan yang merasa terancam, kan gitu. Saingan ya, Pak. Iya, dia mungkin 5.000 ini 2.500. Itu pun 2 jam jangka panjang jauh itu, ya kan? Jadi kemudian solusinya apa? Ya itu tadi, mereka dipinggirkan menjadi feeder. Iya. Feeder yang diberikan kompensasi penumpang dijamin. Aku misalkan penumpangnya itu 20, aku bayar 10 wis, masih nggak ada orang. Sehingga dia bisa mendapatkan nafkah keuntungan juga. Dan operasional angkutan. Banyak hal. Kemarin juga ada bis Transjatim dilempar, iya kan? Maksudnya dilempar gimana, Pak? Dilempar batu, pecah. Ada. Nah, iya. Oh, di Madura. Aduh. Loh, Madura enggak ada bus Transjatim, Pak. Belum. Nah, itu Damri itu, Mas. Ada ya? Bangkalan. Oh, Bangkalan. Sudah ada ya di situ ya? Ada ya Transjatim bisa. Koridor berapa itu ya? Yang arah ke terminal di Bangkalan. Oh ya ada, sorry, betul. Koridor. Di situ. Kejadiannya di situ, Pak. 3 apa 4 itu. Nah, ya kita mungkin nggak boleh sudon ya. Iya. Nah, makanya saya bilang Transjatim harus benar-benar dapat melayani masyarakat, ya kan? Hal yang lumrah lah. Kadang kalau orang yang terpinggirkan itu kemudian ya rodok mangkel. Sakit hati. Rodok mangkel kok enak kamu naik bis enak-enaknya tuh. Iya. Nah itu makanya jangan sampai lari. Transjatim ini menjadi Transjatim yang berorientasi keuntungan saja. Karena tujuan kita adalah melayani masyarakat dengan nyaman, ya kan, dan aman. Saya kira itu tantangan selalu ada. Kalau untuk karena kan saya masih belum mencoba ya Pak ya untuk Transjatim sendiri. Ketepatan waktunya bagaimana Pak di Transjatim? Kalau ketepatan waktu ya lumayan tepat, agak tepat lah. Cuman yang jadi masalah waktu tunggu. Waktu tunggu. Waktu Kenapa tunggu itu, satu bus berangkat, terus yang penumpang yang belum terangkut ini nunggu lagi, itu terlalu lama. 15 menit bukan? Bukan? Enggak ada. Di halte 10 menit? Nah, yang seringkali itu kan karena mana situasi jalan kan macet. Ya kadang lancar, kadang macet. Jadi makanya solusinya itu harus ada bis cadangan supaya kita tetap pada waktu tunggu yang tepat. Nah, jadi kalau satu bis ditunggu terlalu lama, berangkatkan dulu karena ada jamnya, ya kan? Biar jadi tepat itu waktu ya, tepat Pak, waktu. Iya. Pak, kalau menurut Bapak sendiri nih, apa aja sih Pak indikator keberhasilan Transjatim yang harus diperhatikan menurut Pak Martin sendiri? Pertama-tama indikatornya ya ini menjadi angkutan publik yang nyaman, yang diminati oleh masyarakat. Walaupun nyaman nggak diminati ya berarti nggak sukses, nggak berhasil. Ya kemudian adalah indikasinya dapat mengubah mindset masyarakat. Sudahlah kalau jarak jauh jangan pakai motor. Jangan pakai kendaraan pribadi gitu. Cuman kita perlu harus memikirkan, gak mungkin kan orang kemudian naik Transjatim menuju rumahnya tidak ada angkutan. Mau naik apa dia? Maka itu kemudian kita harus menghadirkan feeder-feeder tadi. Kalau di Surabaya kan ada Surabaya Wirawiri itu, ya kan? Nah ini kedepannya nanti tidak tertutup kemungkinan feeder itu kemudian langsung karena mengingat cakupan jaringannya bisa saja nanti diambil alih, menambah bukan diambil alih, menambah feeder-feeder yang ada. Kalau saya kan angkutan desa. Dulu kan ada itu angkut. Loh, ada angkutan desa nggak resmi itu kan isinya pickup ya toh, dikasih
ya rada pageran lah bus ini ngangkut orang, Bos. Kalau nggak ada orang ya sapi yang diangkut. Apalagi masih daerah dapilnya Bapak ini terutama daerah masih ada Banyak. Banyak ya. angkutan desa gitu. Banyak. Iya. Berarti memang harus merubah mindset masyarakat supaya masyarakat ini tahu wes ojo nggak kendaraan pribadi, Iya. tenaga, terus polusi, kemacetan, Iya. kecelakaan, bensin apalagi. Mending Iya. pakai Transjatim. Iya, Cuman oleh- 5.000 aja. Iya, tapi itu membuat kita harus konsekuen dan konsisten ya kan, bahwa bis Transjatim ini harus layak lah, Iya. nyaman, aman. Jangan nanti kemudian cerita di Damri itu separuh isinya copet, ya kan? Iya. Suwi-suwi kok Pokoknya ngono. karena berdesak-desaan itu Iya. keluar dompet hilang kan Nah, gitu. Ini kan masih belum ada udah ada 1 tahun belum ya? Transjatim. Ada. Sudah ada ya. Ini Ada. kan masih baru-baru. Ya Ada. mudah-mudahan sampai ke depannya jangan sampai seperti Iya. itu. Nah, ini Pak, saran dari saya nih Pak ya, supaya masyarakat itu merasa aman dan diminati. Mungkin ditambahkan karaoke di sana ya. Loh itu kan tambah aman, tambah diminati. Jadi Ya. bisa karaokean. Mungkin kalau karaoke enggak lah, tapi kalau musik disetelkan ya kan. Tapi ada kan Pak? Apalagi ya? dangdut koplo. Asik. Sebiduannya kalau Iya. bisa. Enggak lah, cuman kemudian nanti ini tidak tertutup kemungkinan memancing. Nanti bisa-bisa ini hostnya Tambah- ngamen. Enggak Pak, saweran di sana. Jadi memang itu kemudian hati-hati kita mengelola Transjatim ini, jangan kemudian ingin memanjakan penumpang tapi Akhirnya kemudian kebablasan. kebablasan. Ya. Akhirnya merugikan gitu kan. Iya. Kalau dari sisi sosialnya sendiri nih Pak Martin, siapa sih Pak yang paling diuntungkan kalau Transjatim itu kuat? Yang pertama tentu semua pihak diuntungkan ya. Dari penyelenggara pemerintah juga diuntungkan dari sisi kemacetan, ya kan. Tapi yang utamanya adalah masyarakat bisa menikmati sebuah layanan angkutan yang murah, kemudian nyaman, terjangkau, iya kan. Apalagi aman. Ya. Iya. Sehingga semua pihak pasti diuntungkan, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur nantinya ke depan pasti ini akan berpotensi menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah, iya kan. Jadi kedepannya kalau ini dikelola dengan bagus, maka ini akan merubah moda transportasi dari mobil pribadi menjadi public transportation. Di negara-negara maju, orang kalau pakai mobil pribadi itu Males ya siap, kayaknya Pak ya. males, dan yang kedua harus siapkan kocek lebih banyak untuk parkir, ya kan. Iya. Di Singapura itu kalau parkir ya melebihi Anda naik taksi Itu atau parkir kendaraan aja, umum. Iya, dia di London, saya pernah ke sana, itu ada daerah-daerah parkir yang progresif. Misalnya London, center London itu, Iya. tengah itu. Begitu kita masuk KRL itu otomatis tersistem semua. Jadi dia bayar parkir itu enggak ada orang. Di situ Pakai ada mesin berarti ya. di situ ada papan gitu ya, atau ya semacam besi Kalau gitu. yang masuk kayak Dia masuk tinggal mall pakai itu ya? barcode-nya. Oh. Dia tinggal mungkin ya kayak semacam kiris lah, bayar, ya kan, mungkin dia posisi pakai GPS, bayar. Wih, keren ya di sana ya. Nggak ada tukang parkir. Sama halnya kota-kota ke negara-negara maju kan seperti itu. Kalau bisa Indonesia kayak gitulah. Tidak ada orang parkir-parkir gitu. Jadi kan. kalau di luar negeri orang yang bawa mobil pribadi khususnya Singapura ya betul-betul orang kaya, ya kan. Pantesan di sana itu kendaraan jarang ya Pak ya. Jarang, justru kendaraan di Indonesia itu mewah-mewah. Kalau kita ke Jakarta, Lamborghini lewat, Wis. Ferrari lewat. Oh, di sana itu mobil ya Mercy tapi agak tua-tua juga. Gitu loh. Tapi duitnya yang banyak gitu kan. Ya, Kalau di Singapura. relatif lah duit banyak itu. Indonesia itu banyak orang duit banyak kok. Amin. Tapi ngomong Ya. Pak, ini kan sudah menjelang akhir tahun ini. Apakah sekarang sudah ada pembahasan untuk berkelanjutannya bus Transjatim. Transjatim di tengah efisiensi anggaran ini, Pak? Ya, kalau kita bicara untuk anggaran 2026 itu kan sudah digedok. Nah, terkait Transjatim ada memang anggaran, cuman mungkin belum pada pengembangan atau perluasan koridor. Karena di situ kan
dibutuhkan bus lagi, dibutuhkan orangnya dan lain sebagainya. Maka ini lebih kepada peningkatan pelayanan, pemeliharaan koridor. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan kan bisa saja. Jadi gini untuk pemirsa ya, setelah APBD digedok itu juga ketika gubernur memandang harus merubah, dia bisa tanpa persetujuan DPRD. Itu yang istilahnya APBD mendahului. Bisa. Dan setiap tahun ada APBD mendahului. Cuman masyarakat tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi katakanlah sudah digedok 2026 belanjanya untuk beli apa ini pembangunan ini. Terus di tengah-tengah gubernur melihat ada yang lebih urgent. Anggarannya ini bisa diambil, dialihkan. Berarti tinggal lihat urgensinya untuk iya, apa. Gitu. dengan APBD mendahului. Dia hanya mengajukan pada Mendagri, ya Mendagri setuju ya udah dipindah. Banyak masyarakat yang belum tahu kalau Iya, soal belum ini. tahu. Taunya Jadi, kan ya. Nah kita anggota dewan yang nggak tahu, nanti tahu-tahunya baru ada pemberitahuan. Terus yang disalahin Akhir tahun, dewannya. loh, gak ono anggaran nih, sudah diambil APBD mendahului, dan biasanya besar-besar. Wih. Diputusi dewe ku berarti. Mau nggak mau kan memang tugasnya DPRD ini hanya perencanaan, penganggaran dan. Tapi pengawasannya juga kan. Ya kita kan punya 3 fungsi toh, fungsi budgeting, ya menyusun anggaran bersama, eksekutif dalam hal ini gubernur dan jajarannya, terus fungsi controlling, pengawasan, yang terakhir fungsi membuat peraturan daerah, perda. Nah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yaitu kita tadi keliling-keliling koridor, keliling proyek pekerjaannya pemerintah, kalau tidak beres kita panggil semua dan lain sebagainya. Pak, kalau DPRD kan salah satu perannya adalah pengawasan ya Pak. Iya. Ini kalau ngomongin soal transparansi dan juga partisipasi dari masyarakat gitu kan. Ya. Bagaimana sih Pak warga itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan Transjatim sendiri? Apakah ada forumnya atau bagaimana? Kalau Transjatim ini memang sepihak ya keputusannya gubernur dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan. Bahkan jangankan masyarakat, ya toh DPRD saja tidak dilibatkan dalam pembentukan Transjatim. Ya tahu-tahu ada rencana ini muncul anggaran Transjatim, ya kan kita bahas butuh berapa koridor ini dan lain sebagainya. Itu pun sudah angka-angkanya sudah disampaikan oleh Dinas Perhubungan. Jadi ya ini masih kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur sepihak. Belum ada peran serta masyarakat. Kalau peran serta masyarakat itu kalau kita dalam rangka membuat perda terkait Transjatim misalkan akan dibuatkan BUMD. Nah itu nanti ada proses yang namanya uji publik. Setelah naskah akademik ada uji publik, itu masyarakat diundang. Ada yang usul, ada yang protes, ada macam-macam. Jadi itu bagian dari proses sebuah perda. Okay. Ada uji publik masyarakatnya. Baik, kalau berarti Transjatim sendiri ini berarti si penting langsung gas gitu aja ya. Gas. Langsung jadi gitu kan. Tapi ada kemungkinan Pak untuk pembentukan perda nantinya Pak. Terkait Transjatimnya sendiri. Iya nanti kan itu memang harus ada perda karena di situ kan ada memungut retribusi, ya kan, mengikat masyarakat, kan ada aturannya. Karena tiket 2.500 itu harus ada dasarnya, retribusinya. Nggak bisa semau-maunya kepala dinas perhubungan naikkan aja 5.000. Nah, pasti harus ada landasan perdanya. Ini yang sedang kita akan buat, termasuk kemudian pengaturan lain-lainnya. Misalkan soal pemeliharaan dan lain sebagainya kan itu nanti kemudian ini uang mau masuk kemana hasil retribusi ya kan menjadi kas daerah dan lain sebagainya. Baik, terakhir nih Pak Martin, coba deh Pak sebutkan satu soundbite dari Bapak gitu kan ya, yang dari Bapak selaku anggota Komisi D untuk warga Jawa Timur soal masa depan Transjatim. Ini terakhir ya berarti? Iya, nggak kerasa ya Pak ya? Pesan dan kesan ini. Betul sekali, mungkin ajakan masyarakat supaya lebih memakai Transjatim. Ya, para dulur, pemirsa,
dari kios koran podcast ya, Ya. bahwa Transjatim ini hadir untuk melayani masyarakat. Masyarakat adalah tuanku di situ, penumpang dan tamu yang harus dilayani. Jangan khawatir kalau memang ada didapatkan pelanggaran-pelanggaran ataupun ketidaknyamanan, monggo sampaikan laporan di Komisi D, nanti akan kita tindak lanjuti. Asik, langsung lah ya, ini oke. keren. Demi kemajuan Transjatim. Amin. Semoga 2026 semakin nambah koridornya. Siap. Ya. Terima kasih Bapak Martin yang hari ini nggak kerasa 30 menit lewat ini ya kita membahas soal Transjatim gitu kan. Terima kasih juga buat seluruh pemirsa, kalau ada keluhan kesan pesannya bisa langsung ke kolom komentar yang ada di bawah ini. Kami tetap independen, jujur dan bersama suara masyarakat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah kritis, teruslah berpikir. Semangat, bye-bye. Bye-bye.